Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sampai kita pada bab mirasil mafqud, warisan dari orang yang hilang. Baik dia menerima warisan atau hartanya diwariskan, bagaimana statusnya. Baik, takra Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, man khafiya khabaruhu bi asarin aw safarin ghalibuhu salamatu katijaratin antuzira bihi tamamu tis'ina sanatan mundu ulida. Bab warisan dari orang yang tidak diketahui atau hilang. Siapa yang tersembunyi tentang kabarnya atau tidak diketahui kabar beritanya, bi asarin dengan sebab tertawan, au safarin atau dalam perjalanan safar, dalam berpergian, ghalibuhu salamatu, di mana secara ghalibnya atau dominannya dia selamat, katijaratin, seperti seorang yang sedang berniaga atau berdagang, untuzira bihi tamamu tis'ina sanatan, maka ditunggu kabar beritanya sampai sempurna 90 tahun sejak dilahirkan. Dalam hal ini, bila seseorang hilang, apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Tentu dicari pertama dulu. Bila kemudian sudah mencari dan beritanya tidak ketahuan juga, tidak tahu di mana keberadaannya, ya, dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Mayoritas pendapat para ulama diberikan haknya sesuai dengan ijtihad seorang hakim qadhi. Ya. Kalau dalam mazhab Hambali, bahwa ditentukan dengan waktu, ada waktunya. Bila waktu tersebut terlewati, dianggap sudah tidak ada, maka hartanya dibagikan kepada ahli waris dan dia tidak mendapatkan warisan. Ya. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat mayoritas para ulama lebih kuat, diserahkan kepada hakim atau tuan qadhi, ya, untuk menentukan apakah dia ini diperkirakan sudah tidak ada atau masih ada, dan itu tentu berbeda dari waktu ke waktu. Seperti di sini mazhab Hambali mengatakan ada waktunya. Kalau dia hilang dan kemungkinan besar dia selamat, masih hidup sebetulnya, kemungkinan besar masih selamat, itu nunggu 90 tahun dari kelahirannya. Kalau dia hilang di umur 30, nunggu berarti berapa tahun, Ustaz? 60 tahun. 60 tahun nunggu. Ya. Itu yang nunggunya juga sudah pada meninggal. Tentu berbeda dari waktu ke waktu. Di masa dahulu mungkin, karena teknologi informatika di waktu itu masih belum ada, mungkin belum ditemukan oleh para manusia di waktu itu. Kalau sekarang, ya, sangat mudah. Apalagi kalau di badan umpamanya orang ini sudah pikun atau setengah, nggak gila tapi setengah jalan aja kerjanya, ya mungkin dipasangnya chip di badannya dari GPS, diikutin kemana dia, kan bisa untuk dicari. Dan subhanallah, ya, di beberapa negara itu bisa mendeteksi manusia dimanapun berada dia. Saya
nggak tahu apakah itu khusus di kendaraan atau juga di manusia. Kalau di kendaraan itu sudah lama saya tahu, dan itu akan diterapkan di Indonesia juga pada kendaraan. Dalam ada beberapa kasus seseorang hilang dan dibawa oleh perampok ke Rubuk Khali. Rubuk Khali itu daerah yang kalau kita hutan belantara, kalau di sana padang pasir belantara. Kemungkinan kalau orang masuk ke sana nggak bisa keluar lagi sudah. Ya, tapi pihak negara tahu nomor polisinya melalui satelit, cari pakai helikopter, ditemukan perampoknya dan orang yang disandaranya. Ya, maka hal ini tentu tergantung seperti tadi, tergantung masanya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, tidak ada waktu tertentu, dikembalikan kepada hakim. Ya, dan ini juga tergantung uruf. Ada orang yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Kalau orang terkenal, orang-orang yang muncul di sekarang mungkin di YouTube, sering muncul di YouTube, orang akan mengenalnya. Kalau dia hilang, gampang orang cari, diberitahukan di medsos atau di media-media internet dan segala macam bahwa si fulan hilang, tolong beritahukan kami. Mungkin dalam waktu 1 jam beritanya sudah ditemukan. Tidak perlu nunggu 90 tahun dari kelahirannya. Ya, seperti itu. Apakah dia dalam keadaan hidup atau tidak? Ya. Itu pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Tapi kita sekarang membaca kitab mazhab, ya, dan tidak ada masalah bagi kita mempelajari suatu mazhab, tapi tetap kita sampaikan mana yang rajih, mana yang harus diikuti. Ya. Sekarang dalam hal tadi, bila ada kasus seperti itu, tinggal kalau di Indonesia, tinggal ajukan ke pengadilan agama. Dinamakan dengan mahkamah, wakil dari pemerintahan dalam hal ini. Dia menentukan, dia menanyakan ke pihak kepolisian, beritanya bagaimana. Kalau dinyatakan kemungkinan besar wafat, hilang, sudah meninggal, maka dieksekusi hartanya dia, dibagikan hartanya kepada para ahli warisnya, istrinya otomatis sudah bukan istrinya lagi. Ya. Di sini kalau dalam mazhab Hambali yang kita baca dari kitab Sadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', dalam orang yang hilang beritanya, hilang kabarnya, pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang, mungkin pergi ke kantor tidak pulang-pulang. Ya. Bila kemungkinan selamatnya tinggi, seperti dia ditangkap oleh polisi. Ya, kalau ditangkap polisi kan kemungkinan selamatnya tinggi. Ya. Atau safar, atau dia pergi safar, umpamanya pergi dagang. Pergi dagang dari Bandung ke Tanah Abang. Kan kemungkinan selamatnya besar. Ya. Untuzira bihi tamamu tis'ina sanah mundu wulid. Apa harus dilakukan? Menurut mazhab Hambali, tunggu sampai 90 tahun dari kelahirannya seperti tadi. Kalau dia pergi ke Tanah Abang tadi umurnya 40, tunggu 50 tahun lagi. Kalau tidak ada beritanya, maka hartanya dibagikan. Apa alasan dalil ini? Wallahu a'lam. Dalil yang jelas menunjukkan umur adalah hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Beliau, para ulama Hambali, memberikan space waktu sepertiga. 60, sepertiganya tambah lagi 90. Artinya kalau sudah 90, saat kecil kemungkinan masih hidup. Karena itu mereka gunakan ini. Tetapi wallahu alam, ini istidlal ba'id, secara pendalilan yang sangat jauh. Karena 30 tahun bukan gampang. Sudah lewat satu generasi itu untuk menunggunya. Apalagi kalau tadi hilang umur 30, 2 generasi mungkin. Baik. Wasil Syekh.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 40 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. Dan apabila kemungkinan besar orang tersebut binasa atau wafat, seperti seseorang yang tenggelam di ketika naik kapal, lalu kemudian dia selamatkan oleh satu kaum, selamat. Kemudian satu kaum selamat dan yang lainnya tidak. Ya, ada yang selamat dalam artinya naik kapal mungkin 100 orang. Nah, ya, ada yang selamat 31 sekian orang gitu. Atau hilang di antara keluarganya, atau dia berada di sebuah wilayah yang membawa itu padang pasir yang mematikan. Nah, padang pasir yang kita katakan tadi. Ada yang padang pasir yang sangat luas seperti kita sekarang. Kalau di kita mungkin dia masuk ke hutan belantara. Nah, atau dia berada di lautan kayu, insya Allah tidak apa-apa. Masya Allah. Padang pasir yang mematikan, maka ditunggu sampai sempurna 40 tahun. Maka ditunggu sampai sempurna 4 tahun sejak dia dilahirkan. Enggak. Sejak dia hilang. Sejak fuqidah sah. Kalau tadi sejak lahir, kalau sejak hilang. Maka ditunggu sampai sempurna 4 tahun sejak dia hilang, kemudian dibagi hartanya. Nah. Baik. Wa in kana ghalibul halak, kalau tadi kemungkinan besar dia masih selamat, masih ada. Tapi kok nggak muncul-muncul beritanya? Kok nggak nemu orangnya? Ya, tunggu 90 tahun dari kelahiran. Kalau sekarang kondisi hilangnya itu kemungkinan besar dia wafat. Ya. Contohnya naik kapal dan kapalnya tenggelam, kapalnya pecah. Ya. Banyak sering kasus seperti ini. Dan para tim penyelamat mengatakan sebagian meninggal, sebagian hidup. Ada yang selamat. Tapi beritanya dia tetap tidak tahu. Anda tahu dia bawa naik kapal atau naik pesawat, dan pihak yang tim penyelamat mengatakan ada sebagian yang selamat, ada yang tidak. Ya, dan dicek nama-namanya tidak termasuk dalam nama-nama yang diumumkan meninggal. Tapi juga tidak termasuk nama-nama yang ditemukan hidup. Ini kemana dia? Mungkin dia pergi masuk ke kampung lain, kemudian wallahu a'lam. Ya, itu. Au fuqida min baini ahlihi, atau dia hilang di antara keluarganya. Artinya mungkin dia ke pasar dengan adiknya. Ya, atau kakak dengan adik ke pasar. Adik pulang ke rumah, dibilang kakak tadi begini, ada diajak orang. Ya, diajak orang, kakak kayaknya kenal, kata dia, lalu kak pergi aja. Terus ibunya bilang, kenapa enggak kamu ini? Ya, adiknya kecil enggak ngerti apa-apa. Ini kemungkinan besar hilang, meninggal sudah. Ya, berbeda kalau tadi ditawan oleh pihak berwenang, polisi, itu kemungkinan besar ada beritanya. Ya, au fi mafazatin mahlakah, atau dia masuk ke dalam seperti tadi gurun, padang pasir, masuk ke Rubuk Khali. Kalau di Arab Saudi itu, kalau orang sudah masuk ke Rubuk Khali, itu satu daerah di daerah timur Saudi Arabia, Rubuk Khali, tidak ada rumah di situ, tidak ada apa-apa. Ya. Kalau masuk ke sana, kemungkinan besar orang nggak bisa keluar lagi sudah. Kalau di kita mungkin seperti tadi hutan belantara. Hutan belantara, ya. Kalau sudah masuk ke hutan itu, kemungkinan selamatnya kecil.
susah keluarnya. Ya. Ini bagaimana kasus seperti ini dalam mazhab Hambali yang dilakukan untuk zirabihi tamamu arba'i sinin mundu fukit. Ditunggu 4 tahun. Ya. Dari kehilangannya. Kalau hilangnya di 2001, 2005, kalau belum ada beritanya lagi, ya, berarti dianggap sudah wafat dan diperlakukan sebagai orang yang wafat dalam hartanya, istrinya, dan seterusnya. Ya. Sama dengan pendapat yang pertama tadi, apa batasan 4 tahun? Memang ada diriwayatkan dari sebagian sahabat, ada. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ketetapan Umar dalam menentukan 4 tahun, ada seorang yang hilang, nggak muncul-muncul, pergi sholat Isya, kemudian hilang. Kemungkinan besar meninggalkannya. Kemudian muncul dia setelah 4 tahun. Umar menetapkan 4 tahun. Ya, Umar menetapkan 4 tahun. Dia muncul 4 tahun ketika ditanyakan kepada dia, kemana kamu selama ini? Dia bilang, saya pulang sholat Isya dari masjid menuju rumah. Dulu gelap tentunya. Saya dibawa oleh sekelompok jin. Ditahannya, disandra oleh sekelompok jin. Kemudian dia ditanya apa makanannya, dijelaskannya. Kemudian, terus kenapa kamu sih? Kemudian jin yang nangkap saya, yang nyandra saya, perang dengan jin muslim. Jin kafir ini kalah, yang nangkap saya jin kafir kalah. Ya, saya menjadi tawanan sandra jin muslim. Ketika mereka tahu saya sholat, mereka tahu saya muslim, saya dilepaskan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, tapi ini juga bukan ukuran. Qadaya a'yan, kasus tidak bisa dijadikan sebagai kaidah untuk 4 tahun. Maka yang lebih kuat adalah dikembalikan kepada kepada ketentuan pihak pengadilan agama, tuan hakim. Kasus per kasus itu berbeda-beda, waktu, tempat, daerah, ya, tentu akan berbeda perlakuannya. Wasil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa in mata mawrithuhu fi muddati tarabbusi Summa yuqsamu maluhu fihima. Dalam waktu tadi berakhir, kalau yang kemungkinannya selamat 90 tahun dari kelahiran, kalau kemungkinannya tidak selamat 4 tahun dari semenjak hilang, ya, lalu setelah itu berlalu, apa yang dilakukan? Dibagikan hartanya. Hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Lanjut. fa in mata mawrithuhu fi muddati tarabbusi akhadha kullu warithin idza al-yaqina Idzan al-yaqina. al-yaqina wa waqafa ma baqiya. Uqifa ma baqiya. Fa in qadima akhadha nasibahu wa in lam ya'ti fa hukmuhu hukmu malihi wa li baqi al-warathati an yastalihu ala ma zada an haqqi al-mafqudi fa yuqtasimunahu. Dan apabila wafat ahli waris yang mewarisinya, bapaknya wafat, ya, bapak dari orang yang hilang ini wafat. Nah, dan dia kalau dia hidup tentu dia dapat. Nah, coba sekarang dia kan hilang. Ya, bagaimana caranya? Pada masa penantiannya. Jadi pada penantiannya 90 tahun. Nah, kalau dilihat kondisinya dia hilang dalam kondisi seperti apa. Kalau kemungkinannya selamat 90 tahun dari kelahiran, kalau kemungkinannya tidak selamat 4 tahun dari sejak hilang. Akhadha kullu warisin idzan al-yaqina, maka setiap ahli warisnya mengambil harta yang yakin dengan yakin dan ditahan sisanya. Wa wuqifa ma baqiya. Nah, maka jika datang dan apabila dia datang, maka dia mengambil bagian harta warisnya. Bagian hak warisnya. Kita bikin contoh, Ustaz. Namanya seseorang namanya
Said. Siapa? Said. Said bahagia nggak mungkin hilang. Seorang hilang bahagia hilang. Amir. Amir hilang. Ya. Dan hilangnya diperkirakan dalam kasus yang berbahaya. Yang diperkirakan wafat. Berarti tunggu 4 tahun. Setelah berlalu 4 tahun, dalam masa penantian tadi 3 tahun. 3 tahun dari kehilangan Amir. Amir hilang. Setelah 3 tahun, ayahnya wafat. Ayah Amir wafat. Apa yang akan kita lakukan? Masa nunggu lagi setahun baru dibagikan harta waris? Tidak, ini menunjukkan harta waris itu langsung dibagi. Walaupun orangnya hilang, walaupun orangnya masih dalam janin, yang ada kemungkinan dapat dibagikan. Lalu bagaimana caranya? Yang yakin diambil, yang tidak yakin itu yang disediakan untuk yang hilang atau janin tadi. Seperti dalam kasus hamil sebelumnya. Maka apa yang kita lakukan? Anggap ayah yang hilang itu namanya Umar. Umar wafat. Ahli warisnya istri, 2 anak laki-laki, 1 anak laki-laki ada. 1 anak laki-laki hilang. 1 anak perempuan ada. Maka kita bagi istri 1/8. Ini mereka dapat 7. Pertama kita beri kemungkinan Amir hidup. Ya, Amir yang hilang ini hidup. Kita buatkan dia hidup. Nanti kita buatkan dia wafat. Ya. Kalau dia hidup, berarti ini harta 2, 2, 4, 1, 5. Dibagi 5. Ini 8, 1, 7, 5 kali 8, 40. 5 kali 1, 5, 7, 14, 14, kemudian 7. Ini 14 yang hak anak hilang. Kalau dia hidup. Kalau dia wafat, berarti di sini 1/8, 7, berarti 8, 1, 7. Ya. Ini wafat, berarti tidak ada. Berarti 1 dengan 2, 3. 3 dikali 8 sama dengan 2, 4. Berarti 3 di sini 7 kali 2, 14, 7. Ya. Mana akan kita eksekusi? Kita sediakan yang 14 ini berarti. Kita tinggalkan yang 14 ini, kita tahan. Berarti 14 ditahan. Ya, anggap dia hidup, yang 7 dibagi 40 hartanya, 5/40 diambil oleh istri Umar, 14/40 diambil oleh anak laki-lakinya yang tidak hilang, 7/40 diambil oleh anak perempuannya tidak hilang. Lihat, walaupun orang hilang, ahli waris tetap dibagikan, tidak menunggu ketemu dulu. Ini tidak ada yang hilang, tidak ada yang hamil, tapi kemudian ditunggu entar sampai meninggal istrinya. Ini sebuah kezaliman di atas kezaliman. Ya.
Kalau ahli warisnya cuma amir saja bagaimana? Ya ditunggu. Cuma dia ahli warisnya. Ya. Maka jika amir kemudian ditunggu, jika dia datang, ya diambil bagian dia 14/40. Terus dan jika kalau tahu lah, wa illam ya'ti fa hukmu hukmu malihi. Bila dia tidak datang, ya, berlalu sudah 90 tahun dari umur kelahiran, berlalu sudah 4 tahun kalau dari kehilangan, kalau dia sebab kehilangannya adalah hal yang membahayakan, membawa kepada kematian. Ya, dieksekusi hartanya, ini harta dianggap hartanya dia. Lalu dibagikan kepada ahli warisnya. Ya, di sini ayyastalihu ala ma zada an haqqil mafqud fayaktasimunahu. Ya, maka para bakil waratha, ahli waris yang lain, istri, anak laki-laki, kemudian anak laki-laki hilang dan anak perempuan, mereka berdamai tentang kelebihan tersebut. Lalu mereka bagi. Ya. Hak dari yang hilang, yang ditahan tadi, ya, dibagi kembali. Wallahu a'lam. Selesai kita masalah waris orang yang hilang. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ustaz, kok tadi antum cerita dia pikun hilang. Kalau pikun dapat harta dari mana, Ustaz? Ya, dia mungkin sebelum pikun hartanya banyak. Atau anaknya yang memberikan harta kepada dia karena dia pikun, dia gaji, ya, kemudian anaknya wafat, dia berikan harta sebelum dia wafat sekian miliar rupiah untuk orang yang menjaga bapaknya. Ya, itu kan harta bapaknya. Ya. Baik. Nah, jazakumullah khairan pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian penjelasan yang disampaikan dan beberapa poin dari ketentuan syariat terkait dengan orang yang tidak diketahui rimbanya dalam permasalahan waris. Dan untuk memperdalam, silakan kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Baik, kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umu? Dari Umu Abdillah di Umu Abdillah, taib. Di Makassar, ya? Ya. Nah, silakan. Ya, Makassar. Pertanyaan saya, Ustaz, begini. Di surah Al-Baqarah itu ayat 240, yang terjemahannya yang saya baca itu, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana dengan ayat ini? Sementara ketika meninggal itu harus langsung dibagi warisannya. Kemudian satu lagi, Ustaz, yang kedua, terkadang kalau kita Sebentar, Umu, sebentar. Halo, Umu, sebentar. Ya. Satu saya belum paham. Coba ulang ayatnya tadi, baca. Ayat surat Al-Baqarah ayat 140 ya, Umu? Iya, 240. 240. Iya, 240. Bunyi ayatnya seperti apa, Ibu? Halo? Ya, Bunyi ayatnya bagaimana, Umu? bunyi ayatnya 240 atau 140, dua. Yang saya baca sini 240. Baik. Iya, baca ayatnya. Ayatnya 240. Waladina yatawallawna minkum
Demikian. Wa yadharuna azwaja. Nah, Ustaz. Iya. Iya, walladzina yatawaffuna. Tawaffawna. Yatawaffawna minkum. Iya, yatawaffawna. Wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal yang baik. Pertanyaannya, Umu? Pertanyaannya, bagaimana dengan ayat ini sementara itu kan ketika meninggal suami, anggaplah meninggal suami kan harta harus langsung dibagi. Maksudnya kalau menjalankan ayat ini bagaimana menggabungkan di antara keduanya begitu? Wallahu alam, saya tidak tahu. Nanti saya pelajari kembali, Ibu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, Umu. Begini Ustaz, seumpamanya ini kita punya anak satu, kita sudah memberikannya harta begitu. Tiba-tiba lahir lagi anak kedua, ketiga dan seterusnya, kita tidak mampu memberi lagi anak yang berikutnya ini sesuai dengan anak yang pertama. Pertanyaan saya, bagaimana, maksudnya apakah ini termasuk tidak adil begitu? Tentu tidak adil dan Anda berdosa. Harusnya seperti yang kita pelajari sebelumnya dalam bab hibah, bila Anda lahir anak satu, senang hati, alhamdulillah, karena punya rumah atau punya harta dipinjamkan kepada dia, atau Anda katakan ini pakai ya selama setahun 2 tahun hasilnya untuk anak pertama ini, sehingga bukan milik dia. Atau Anda katakan selama setahun atau selama panen hasil kebun selama 2 tahun, 3 tahun milik anak ini, ya, sehingga nanti lahir anak seterusnya dan Anda tidak mampu, itu kan bukan milik dia. Milik dia hanya hasil panen selama 2-3 tahun. Jelas ya, insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah diberikan bagaimana? Nah, Ustaz. Ya, kembali kepada keumuman hadis Nabi SAW, anta maluka li abika, kamu dan hartamu dan kamu adalah milik bapakmu. Si bapak dan ibu tadi bisa mencabut kembali hibahnya dan dibagi rata. Jangan dibiarkan seperti berbuat zalim kepada anak yang lain itu. Nah, Ustaz. Demikian tambahan jawaban Umu Abdillah di Makassar. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan secara khusus bab waris dari orang yang tidak diketahui rimbanya atau tidak jelas keberadaannya. Dan kita berikan kesempatan yang kedua, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Yahya di Bekasi. Baik, Pak Yahya silakan. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Dengan Yahya dari Bekasi, Ustaz. Fadhal, akhi. Akan mau menanyakan cara pembagian waris. Jadi kakak saya meninggal. Namanya siapa kakak? Adi, Ustaz. Adi. Meninggal di bulan Februari 2021. Meninggalkan satu istri. Sebentar. Anak perempuan. Istri 1, 2 anak perempuan. Dan Mas Adi ini meninggalkan 6 saudara laki-laki. Ayah ibu Pak Adi ini udah wafat? Ibunya masih ada, ayah sudah meninggal. Ibu ada. Kemudian ada saudara-saudarinya, berapa orang? 6 laki-laki dan 3 perempuan, Ustaz. 6 saudara, 3 saudari. Udah?
Yang ingin saya tanyakan, Pembagian warisnya Anda tanyakan atau tidak? gimana Ustaz? Pembagian warisnya tahu, bisa Anda bagi. Iya, bagaimana cara membaginya, Iya. kemudian siapa yang berhak atas waris tersebut, Iya. tentunya porsinya, dan kapan sebaiknya untuk dibagi. Karena beberapa versi muncul, jadi kami mohon penjelasan dari Ustaz. Kapan harusnya dibagi? Sekarang 2022 kan ya? Iya Ustaz? Sudah 1 tahun kan ini kan ya? Iya, tepat 1 tahun Ustaz. Ya. Ini yang menghalangi pembagiannya berdosa. Harusnya secepatnya sudah berlalu 1 tahun ini. Kita lihat, Antum melihat dari televisi, Iya Ustaz. ya istri dapat 1/8, Itu sudah berkapan. anak perempuan dapat 2/3, ibu dapat 1/6. Ini dapat sisa kalau ada. Baik, kita lihat 1/8, 3, 6, 24 KPK-nya. 24 bagi 8 sama dengan 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 24 bagi 6, 4. Ya, berarti kurang 1. Bersisa 1. 3, 16, 19 tambah 4, 23. Bersisa 1. Sisa 1 ini dibagikan kepada 6 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan. 6 saudara laki-laki dikali 2, 12. Tambah 3, 15. 15 dikali 24. Berapa, Ustaz? 360. 15 dikali 3, 45 per 360. 15 kali 16 dibagi 2. Masing-masing 120. 120. Karena anak perempuan ada 2 orang. 15 dikali 4, 60. Kemudian di sini 1 berarti kali 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Saudarinya 1, 1, 1. Jelas, Pak? Dibagi 60 hartanya, untuk istrinya 45 per 360. Untuk anak perempuan masing-masing 120 per 360. Untuk ibu Pak Adi 60 per 360. Untuk saudara laki-laki Pak Adi 2 per 360. Untuk saudarinya 1 per 360. Jelas? Jelas. Satu lagi Ustaz pertanyaannya. Ya Pak Adi. Karena ini bentuk waris yang ditinggalkan adalah tanah, rumah, dan toko-toko. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Tanah, rumah, dan toko-toko. Iya. Ya, sebaiknya bagaimana? Yang ingin uang tunai siapa aja di sini? Semuanya kah atau ada yang ingin rumah atau toko tanah? Ada yang ingin uang tunai, ada yang dalam bentuk aset tanah atau rumah. Taib. Yang ingin aset tanah dan rumah silahkan dia beli, dinilai dengan harga pasar. Umpamanya dia pengen tanah ini dinilai. Tanah itu nilainya umpamanya 360 juta. Paham? Yang itu adalah umpamanya yang bilang itu umpamanya saudara laki-lakinya. Ya, yang ini. Dia ingin yang ruko tadi, anggap ruko. 360 juta. Dia bayarkan kemari 45 juta, dia bayar kemari 120 juta, 120 juta, ke sini 60 juta, sini 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, ke saudarinya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Paham? Ya, Ustaz. Kalau dia ingin seperti itu. Ya. Insyaallah Ustaz. Allah baik. Baik. Kalau semuanya ingin uang itu gampang, tinggal dijual. Selesai. Alhamdulillah. Jazakallah khair akhi, demikian penjelasan yang Anda bisa lihat di foto sekalian, dan semoga Allah memudahkan untuk pembagian warisannya.
Baik, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya pada pendengar. Masih di line telepon. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Evan, Pak. Pak Evan, silakan. Iya, ini saya mau tanya. Kebetulan saya mau bayar zakat mal. Nah, Dan saat yang bersamaan tuh ada saudara saya yang kena PHK gitu, Mas. Terus dia punya banyak hutang. Apakah boleh saya bayar zakat mal saya ke saudara saya itu, Mas? Selama ini Anda memberikan nafkah bulanan dia atau tidak? Tidak, Ustaz. Boleh. Ada, tapi sedikit sekali, Ustaz. Mungkin setiap bulan 100 atau 200 gitu, Ustaz. Itu bukan nafkah. Kalau 100 juta apa 100 ribu? 1000, Ustaz. Kalau ribu bukan nafkah namanya. Ya. Kalau nafkah itu umpamanya UMR 4 juta, Anda kasih 4 juta untuk biaya hidupnya. Itu nafkah. Terus kalau itu boleh nggak, Ustaz, saya bayar zakat ke saudara saya itu, Ustaz? Boleh. Boleh ya, Ustaz? boleh, Pak. Nah, cukup, insyaallah. Insya Allah cukup. Baik. Tapi Apa tambahannya? selama dia mungkin nggak ada kerjaan gitu, boleh ya, Ustaz ya? Nanti kalau dia udah ada kerjaan lagi mungkin Bukan masalah kerjaan, walaupun dia kerjaan, tapi kalau hutangnya lebih besar daripada harta asetnya dan biaya kebutuhan pokok hidupnya lebih besar daripada gajinya, juga berhak. berhak ya. Anda punya saudara bekerja, tapi gajinya 5 juta per bulan. Sedangkan anak, istri dan yang ditanggungnya, dan mertuanya dia, adik ipar yang ditanggungnya juga, itu kebutuhan mereka semua 10 juta. Berarti kekurangannya adalah, tadi gaji berapa? 5 ya? Iya. Kekurangannya 5 juta per bulan. Iya. Anda punya zakat, umpamanya 30 juta. 30 juta boleh Anda berikan seluruhnya. Bukankah kekurangannya 5, Ustaz? Iya, tapi 5 dikali 12, karena zakat kan sekali setahun. 5 dikali 12 berarti 60 juta. Sedangkan zakat Anda 30 juta, berarti masih boleh. 50 juta zakat Anda masih boleh Anda berikan kepada adik tadi. Iya. Bahkan 60 juta pun masih boleh. Tapi kalau zakat Anda 70, yang boleh Anda beri hanya 60, yang 10 haram Anda berikan ke dia. Oh iya. Jelas, Pak? Iya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan via telepon. Ya, halo. Silakan sudah masuk, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Rasid di Jakarta Pusat. Pak Rasid, silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Allah. Saya pensiunan seorang pegawai negeri Pak Ustadz. Nanti ketika saya meninggal, itu kan dapat uang kematian dari Taspen, kemudian masih ada gaji terusan 4 bulan kalau saya tidak salah. Ini bagaimana cara membaginya Pak Ustadz? Ini kan warisan Pak Ustadz ya. Anak saya perempuan 2. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa bagi. Anda masih hidup. Enggak, nanti seandainya saya meninggal Pak. Anda hari ini Anda meninggal bisa. Seandainya meninggal. Kalau nanti siapa tahu yang ahli waris Anda hidup sekarang itu meninggal lebih dulu dari Anda. Nanti berbeda lagi pembagian. Ini seandainya. Anda hari ini bisa, coba. Anda hari ini, misalnya hari ini meninggal. istri Anda masih hidup. Iya. Orang tua? Orang tua sudah meninggal semua. Ya, berarti istri, anak Anda berapa laki atau perempuan? Istri sudah meninggal. Sudah, berarti sekarang nggak punya istri? Belum, saya masih sendiri. Ya. Nggak punya istri. Ya Pak. Anak laki berapa orang, perempuan berapa orang? 1 orang laki-laki, perempuannya 2. Ya. Allah mengatakan hanya ini yang berhak mendapat warisan Anda. Saudara-saudari Anda tidak. Allah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan bila seseorang wafat di antara kalian untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti di sini anak laki-laki 2, perempuan 1,
karena dia 2 orang, 1-1. Berarti 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Berarti 2/4, 1/4, 1/4. Harta Anda dibagi 4 semuanya. Jelas? Kalau saudara nggak dapat ya Pak? Kalau anak laki-laki Anda ada, tidak dapat dia. Makanya saya katakan Iya. tidak bisa Anda berandai-andai. Siap. Karena kan bila anak laki-laki Anda wafat, saudara-saudari Anda dapat. Iya. Seperti itu. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Ya, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Rashid. Barakallah fiik. Silakan dilihat dan difoto, dan mendengar serta pemirsa Roja TV, kami akan angkat 1 pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari WhatsApp. Baik, silakan, sudah masuk. Tafadhal ya akhi. Silakan, halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Sasti di Bekasi. Baik, silakan, Bu. Pertanyaannya? Apa ini mengenai waris, Ustaz? Nah. Jadi tadi saya menanyakan atas nama keluarga sih. Jadi misalnya dari ada satu keluarga, lalu Ibu misalnya berarti belum wafat atau apa? Kenapa? Kenapa pakai misalnya? Tapi Anda menanyakan, kalau menanyakan kasus lebih baik. Iya, misalnya gini Ustaz. Jangan misalnya lagi. Iya, nenek dan kakek saya ini sudah meninggal, Ustaz. Ya. Harta yang dibagi, warisan nenek kakek ini mau dibagi hartanya atau seperti apa? Iya, mau jadi begini, Ustaz, takut ada selisih, Ustaz, makanya ditanyakan. Jadi setelah kakek dan nenek meninggal ini posisinya bude yang anak pertama dari kakek dan nenek, Ustaz, itu sudah meninggal lebih dahulu 2 tahun sebelum kakek dan nenek meninggal. Jadi pada saat bude meninggal, anak yang pertama wafat, itu kakek dan nenek saya itu masih hidup, Ustaz. Nah, anak yang pertama ini meninggalkan sebidang tanah dan ada rumahnya. Anak yang pertama ini memiliki 3 anak perempuan, Ustaz. Suami masih hidup waktu dia meninggal? Nah, suaminya ini cerai tapi tidak secara agama, Ustaz. Karena jadi misalnya bisa dibilang hilang ya, Ustaz. Jadi gini, ya, berita orang hilang tadi. Terus? Iya, menikah tapi kemudian dia tidak kembali ke keluarganya karena hilang ingatan, begitu, Ustaz. Terus? Saya berbicara seorang pegawai. Lalu itu meninggalkan rumah dan sebidang tanah. Kemudian ada 3 anak perempuan dari yang anak pertama ini, Ustaz. Itu tanah bude ini atau suaminya? Menurut informasi itu dimiliki oleh pembeliannya itu ada andil dari suaminya, Ustaz. Tapi surat-surat atas nama bude? Iya, atas nama bude. Ya, kan kemungkinan banyak. Kemungkinan saja suaminya sudah menghibahkan dahulu sebelum dia menjadi hilang ingatan. Nah, tapi beliau tidak ada menghibahkan, itu gimana ya Ustaz sampai dengan sekarang? Anda tahu dari mana dia tidak menghibahkan? Kan kemungkinan hibah ada, kemungkinan tidak buktinya atas nama bude. Oh, baik. Ya karena anak-anaknya 3-tiganya tidak ada yang tahu, Ustaz. Kalau tidak tahu berarti hukum asalnya itu milik si bude. Oh, baik. Berarti tanahnya atas nama bude ya, Ustaz ya, harusnya ya? Enggak tahu saya atas nama siapa. Anda mengatakan lihat di sertifikat tanah atau di giriknya itu nama siapa? Si bude atau suaminya? Atas nama bude. Ya udah, itu berarti harta dia. Oh, baik. Kalau ada yang bilang ada andil, ya buktinya kalau ada andil tentu ada surat bukti di bawah tangan. Ini tidak ada bukti. Baik. Lanjut, silakan. Itu saja cukup pertanyaannya. Bisa dipersingkat, Umu? Lalu hartanya ini berarti karena beliau bude ini meninggal pada saat sebelum meninggal duluan, ketika nenek dan kakek saya masih ada, apakah nenek dan kakek saya ini mendapatkan harta dari
tanah tersebut selain 3 anak perempuan yang beliau tinggalkan, Ustaz? Iya, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Bapak dan ibu dari yang wafat itu dapat masing-masing 1/6. Kakek 1/6, nenek 1/6. Baik. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya kan kakek dan nenek saya meninggal. Nah, apakah kakek sebagai pengganti ibu, apakah 3 anak perempuan dari bude saya ini tadi mendapatkan tanah dari peninggalan nenek saya? Jadi nenek saya ini meninggalkan Tidak dapat. Oh, tidak dapat sama sekali berarti, Ustaz? Iya. Oh, baik. Nah, kalau untuk anak laki-laki berapa, Ustaz? Anak laki-laki siapa? Jadi kakek dan nenek saya ini punya 2 anak laki-laki, Ustaz. Terus punya 3 Ketika kakek, siapa yang dulu wafat? Si kakek apa si nenek? kakek. Berarti istri ada. Istrinya berapa, Ustaz? Kok istrinya berapa? Istrinya enggak tahu saya, 1 apa 2 orang. Maksudnya dapat berapa? Dapat berapa? Istrinya 1/6, berarti istri ada. Anaknya berapa orang yang masih hidup? Anaknya 2 laki-laki dan 3 perempuan. Selain bude tadi. Perempuan. Selain bude tadi ya, Iya, selain bude tadi, iya. Karena sudah wafat duluan ya. Ya, yang sisa masih hidup 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 perempuan. Ini tadi 3, sekarang 2. Perempuan. 2 anak laki, 2 anak perempuan. Ini ketika si kakek ini wafat. 8. Sisa. 4 tambah 26. Nah, berarti 2 orang laki-laki masing-masing mendapatkan bagian berapa, Ustaz? Lihat televisi atau dengar radio? Dengar radio. Baik, nanti bisa dilihat di YouTube ya, ya. Ada di gambar, nanti bisa dilihat di foto. 6/48 hak istri si kakek. Anak laki-laki 14/48. Anak perempuan 7/48. Iya, baik, Ustaz. Nah, Ustaz, itu saja. Terima kasih, Ustaz. Allah barik. Baik, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bagi semuanya saja yang sesuai dengan pembahasan tadi. Perincian yang saya presentasi ini mungkin bisa dijelaskan pembagian. Nah, untuk istrinya 6/48. Nah. Anak laki-laki masing-masing 14/48, 14/48. Anak perempuan 2 orang 7/48, 7/48. Baik, alhamdulillah cukup jelas. Yang bertanya nanti bisa dilihat kembali ya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan orang yang hilang, Ustaz, apakah dengan menyebarkan informasi melalui media sosial atau kemudian surat kabar, apakah bisa dikatakan cukup untuk menunggunya dalam kurun waktu 1 tahun, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah. Ya, khilaf ulama dalam ini ada yang mengatakan nunggu 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Ada yang tadi 90 tahun dari kelahiran, ada yang 4 tahun. Ya. Masalah cukup dan tidaknya tentu yang menentukan adalah tuan hakim atau tuan qadhi, yaitu pengadilan agama. Dia yang melihat, dia yang berijtihad. Ya, dan itu namanya ijtihad untuk per kasus. Ya, tidak bisa kita katakan cukup tidak cukup. Karena ini berkaitan dengan banyak hal. Berkaitan dengan waris, harta, dan status istri. Ya. Anda katakan cukup tidak cukup, Anda katakan udah ada. Berarti kamu udah bisa nikah, indah, bisa nikah. Kata Anda kepada istri dari laki-laki yang hilang tadi. Nah. Ternyata muncul dia. Sudah nikah muncul, mau apa? Tapi kalau tuan qadhi yang melakukan, tidak ada masalah. Dia bisa menyelesaikan karena dia yang memegang urusan kaum muslimin. Ulil amr. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali beberapa pertanyaan dari pendengar kita terkait dengan warisan. Ustadz, ketika suami meninggal dan kemudian ahli warisnya hanya istri dan seorang anak perempuan, dan
suami meninggal memiliki kakak, yang ini berarti paman daripada anaknya, apakah Abang. ya mendapatkan bagian dari sisa harta warisan yang ada, Ustaz? Ya, betul. Ya, bila seorang wafat, Nah. ahli warisnya istri dan seorang anak perempuan. Coba kita lakukan. Bagi yang bertanya silahkan bisa dilihat di Istri, televisi ya. satu anak perempuan. Nah, Untuk istri adalah 1/8, anak perempuan 1/2. Pasti ada sisa di sini. Nah. Dia ada satu saudara laki-laki kandungannya, nah, Ustaz. saudara. Dia mengambil sisa. Sisa berarti dibagi 8, 1, 4, sisa 3. 3/8 hak saudara dari yang wafat tadi. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya bisa dilihat. Alhamdulillah, semoga menjadi pencerahan yang dan jawaban yang bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bapak saya meninggal Februari tahun 2017. Harta yang ditinggalkan adalah sebuah rumah dan harta waris, ahli warisnya yaitu 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan, Ustaz. Istrinya sudah meninggal. Dan saya baca dulu, Ustaz ya, sebentar. Iya. Punya 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 1 anak laki-laki sudah meninggal. 1 anak laki-laki sudah meninggal. Itu cuma 3. Ya, 1 anak laki-laki adalah anak kandung dari istri yang kedua yang sudah lama bercerai sebelum bapak Ana meninggal, Ustaz. Ya, nggak ada hubungan, itu kan anaknya dia. Nah, Ustaz. Mau ibunya diceraikan, itu dia bercerai dengan istrinya, dengan ibunya, dan anak tetap anak. Anak tetap anak. Anak tidak bisa diceraikan kapanpun juga. Sampai hari akhirat pun juga. Baik. Dan kemudian yang bertanya, pernah merenovasi rumah yang nilainya kurang lebih 70 juta tahun 2019. Yang menjadi pertanyaan, harta warisan bagaimana perhitungannya, Ustaz? Dan mantan istri apakah mendapatkan warisan? Kemudian bagaimana biaya renovasi rumah? Apakah bisa dikembalikan atau tidak, Ustaz? Ya, dibagi dulu ini. Nah, bisa dilihat yang bertanya, silakan. 3, 2, 2, 2, 1, 1. 6, 8 dibagi 8. 2/8, 2/8, 2/8. 1/8, 1/8. Ya. Adapun bila salah seorang anak ikut merenovasi rumah 70 juta. Nah. Dinilai rumah di waktu dia renovasi itu berapa harga rumah? Umpamanya rumah adalah harganya sekitar 280 juta. Dia masuk dengan harga angka 70 juta. Berarti 1/4 kan ya? 1/4 tambah dimasukkan menjadi 1/5 kan? Berarti sekarang dinilai rumah itu dikeluarkan 1/5-nya dulu. Tadi harga rumah ketika renovasi menjadi berapa tadi, 80 tambah 280, 140. Ya. Kemudian sekarang harga rumah itu menjadi umpamanya 1 miliar. Ya. Dikeluarkan 1/5 harga dulu, yaitu 200 juta. Itu diambil oleh yang merenovasi tadi. Kemudian sisanya 800 juta itu yang dibagi 8, masing-masing laki-laki dapat 200 juta, anak perempuan dapat 100 juta. Ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah. Silakan dilihat dan difoto yang bertanya. Barakallahu fiik. Jazakillah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menjual rumah saya karena ada satu kebutuhan hidup, Ustadz. Kemudian saya beli lagi yang lebih kecil dan harga dari penjualan rumah sudah melebihi nisab, Ustadz. Apakah ada zakatnya bagi saya untuk mengeluarkan dari hasil penjualan rumah ini? Kalau sudah berlalu 1 tahun semenjak terjual, semenjak Anda terima uangnya, Anda terima uang penjualan rumah tadi umpamanya 500 juta. Anda belikan rumah lebih kecil 300. Kita ada sisa 200 plus nisab. Semenjak Anda terima tadi 500 juta,
200 juta itu 354 hari setelah Anda terima masih di atas nisab, berkurang menjadi 200, tinggal berarti. Jadi berapa? 500, 300, memang 200. Terpakai umpamanya 50. 150 masih di atas nisab. 150 atau anggaplah terpakai 100. Ya. Tinggal 100 juta sudah 354 hari berlalu atau 1 tahun komariah berlalu, ya. Semenjak Anda terima itu uang dikali 2,5%, berarti 2.500.000 Anda keluarkan zakatnya. Baik. Jazakumullah khair, demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Dan masih terkait dengan zakat, ada pertanyaan yang menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk menghitung zakat mal pada emas, dengan harga emas berapa karat, Ustaz? Mohon jawabannya. Menghitung apa maksudnya? Nisabnya kah? Nah, Ustaz. Kalau nisabnya berarti emas yang dimaksud dengan emas 24 karat lah. Baik. Demikian akhi atau ukhti yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dengan harta waris ketika suami meninggal dan yang ditinggalkan atau ahli warisnya istri, 2 orang, Ustaz. Istri yang pertama memiliki 7 orang anak, yaitu 3 laki-laki dan 4 perempuan. Anak ini anaknya meninggal atau anak suami sebelumnya? Nah, anak suami saya yang sekarang. Berarti berapa semua anaknya dari 2 istri itu? Yang pertama 3 laki-laki dan 4 perempuan, dan yang kedua 1 laki-laki dan 3 perempuan. Sebentar. Yang pertama berapa? 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang satu lagi? 1 laki-laki dan 3 perempuan. 1, 3. Berarti semua anaknya yang laki-laki adalah 4, yang perempuan 7. Ya. 8, sisa 8, 1, 7. 7 akan dibagikan 4 kali 2, 8, tambah 7, 15. 15 kali 8 berapa, Ustaz? 120. Nah, 15 kali 8 sama dengan 120 saya. 15 per 120. Nah, laki-laki 14. Nah, perempuan 7. Ya, 7. Ya. Istri 15 per 120 dibagi 2. Kalau ingin disatukan semuanya, tinggal ini kali 2 lagi. 120 kali 2 berapa, Ustaz? 120 kali 2, Ustaz? Ya. 240. 246. Bagi 240, istri masing-masing 15 per 240, laki-laki masing-masing 28 per 240, 28, 2, 8, 2, 8. Anak perempuan masing-masing 14 per 240, 14, 14. Ya. Istri 15 per 240, anak laki-laki masing-masing 28 per 240, anak perempuan masing-masing 14 per 240. Jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fiik. Dan satu pertanyaan WhatsApp kami angkat kembali sebelum via telepon terkait dengan hak harta waris anak yang lahir di luar nikah, Ustaz. Apakah dia akan mendapatkan dari harta waris ayahnya atau ibunya, Ustaz? Jazakumullah khair. Wallahu a'lam. Dari ayahnya tentu tidak. Ya, dari ibunya khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan iya, dia menerima waris ibunya karena dia dinasabkan kepada ibunya. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya jawaban yang disampaikan, barakallahu fiik. Dan kami berikan kesempatan via telepon bagi Anda yang ingin bertanya dan baru bergabung dalam pembahasan bab waris secara khusus, bagi mereka yang hilang
jejaknya dan tidak diketahui. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Silahkan, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Mimi dari Cibubur. Baik, silakan pertanyaannya, Ibu. Begini, Pak Ustadz, saya kan punya sedikit tabungan dan udah sampai nisabnya. Cuman hampir setiap bulan tuh tabungan saya itu dipinjam sama saudara-saudara saya gitu. Jadi selalu yang saya di tabungan saya itu nggak pernah sampai nisabnya, tapi kalau ditotal sama uang-uang yang diutang sama saudara saya itu nisabnya udah sampai. Nah, itu zakat malnya harus saya keluarkan atau tidak ya, Tat? Saudara-saudara Anda ini kemungkinan pembayarannya lancar atau tidak? Bayar. Kalau lancar pembayarannya, dia bayar nyicil atau pas waktunya? Kadang-kadang suka nyicil, kadang-kadang suka bayar. Jadi tapi kemampuan bayarnya ada kan ya? Kemampuan bayarnya ada, insya Allah. Kalau ada kemampuan bayarnya, berarti setiap tahun Anda zakatkan itu sampai haulnya. Semua yang di tangan, yang diperkirakan dia mampu bayar. Oh iya. Oke, Tat, itu aja sih, Tat. Makasih ya, Tat ya. Ya. Baik, sehat-sehat ya, Tat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, Ustaz, sebagai ikhtitam. Silakan. Ya. Masya Allah, para ulama kita membahas sampai orang hilang pun bagaimana hak warisnya. Jadi kita katakan, ini menunjukkan jangan sampai ketemu dulu orang yang hilang baru dibagi waris. Menunjukkan urgensi pentingnya waris itu dibagi saat yang meninggal. Karena khawatir nanti hilang lagi yang ada. Yang hilang aja belum ketemu, yang ada nanti khawatir hilang lagi. Atau khawatir wafat lagi sehingga hak dia tidak dapat. Terzalimi, terganggu haknya dia, tergantung haknya dia, maka ini sebuah kezaliman tentunya. Yang harusnya dia dapat, bisa dia nikmati, mungkin bisa menambah amal kebajikannya, mungkin dia sedekahkan, mungkin dia wakafkan, atau dia berikan untuk menambah pahala di sisi Allah, gara-gara belum dibagi sehingga itu tidak terjadi. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang zalim seperti ini, maka kita harus menerapkan syariat Allah seperti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Wallahu li taufiq wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.